Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana lil muslimin wa aujaba fihi shaimina lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Suratman MMPD selaku Ketua PGRI Kabupaten Wonosobo beserta jajaran pengurusnya. Yang kami hormati Ketua Cabang PGRI se-Kabupaten Wonosobo. Yang kami hormati Ketua Cabang PGRI Kebil, beliau Bapak Puji Atmoko beserta jajaran pengurusnya. Tidak lupa kepada para pemirsa di mana Anda berada yang berbahagia. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga masih eksis, masih kuat dalam melaksanakan ibadah puasa. Yang selanjutnya, rahmatullah wassalamuhu senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui menjadi umatnya beliau yang akan mendapat syafaat min dari dunia ila daril akhirah, lebih-lebih syafaatul uzma besok di hari kelanggengan atau hari kiamat. Para pemirsa di mana Anda berada yang kami hormati, alhamdulillah wa syukrulillah, kita sekarang sudah memasuki bulan yang mulia, bulan yang suci, yaitu bulan puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya kurang lebih, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan puasa sebagaimana diwajibkan oleh orang-orang sebelum kalian, agar menjadi orang yang takwa. Sesuai dengan tema tausiah yang akan kami sampaikan, yaitu tujuan ibadah puasa. Sehingga dari sini kita tahu definisi puasa itu apa. Definisi puasa secara etimologi
etimologi, secara etimologi yaitu al-imsaku, yaitu artinya menahan. Sering kita mendengar setiap pagi setelah kita melaksanakan ibadah sunat sahur, ada mendengar al-imsa, imsa. Itu tandanya mulai kita berpuasa, kita mulai menahan. Tapi puasa menurut terminologi atau istilah, yaitu kita menahan lapar, menahan dahaga dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari atau waktu berbuka, waktu maghrib. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang dalam melaksanakan ibadah puasa tidak lain dan tidak bukan kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya kita menjadi golongan orang-orang yang takwa atau muttaqin. Sehingga untuk mencapai derajat muttaqin itu tidak mudah. Harus kita melewati beberapa tingkatan, harus melewati beberapa proses dari awal, yaitu muslim. Muslim adalah orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, baik syahadat tauhid maupun syahadat rasul. Itu dinamakan muslim. Ketika ada orang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti mereka sudah masuk Islam atau dinamakan dengan muslim. Satu tingkat lagi dari muslim, yaitu mukmin. Mukmin lebih tinggi satu tingkat daripada muslim. Mukmin adalah orang yang sudah mempunyai keyakinan, mempunyai kepercayaan kepada Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada para malaikat, kepada hari akhir, percaya kepada qadha dan qadar. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir khairihi wa syarihi, qadari khairihi wa syarihi. Orang mukmin orang yang percaya kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul utusan Allah, percaya kepada hari akhir, percaya kepada takdir, baik khair, baik bagus, maupun takdir yang kurang bagus. Kita harus percaya itu. Ketika kita sudah percaya, kita termasuk orang yang mukmin. Satu tingkat lagi dari mukmin, yaitu muhsin. Muhsin adalah orang yang sudah mampu melakukan kegiatan yang baik, baik kepada sang Khalik, hablum minallah, atau sesama manusia, hablum minannas. Orang yang sudah melakukan perbuatan yang baik, itu dinamakan muhsin. Satu tingkat lagi dari muhsin, yaitu
mukhlis. Mukhlis adalah orang yang sudah ikhlas melakukan ibadah apapun, sudah tidak mengharap pujian dari orang lain. Melakukan ibadah puasa hanya Allah, lillahi ta'ala. Tidak ingin dipuji kepada sesama manusia. Itulah orang yang mukhlis, orang yang sudah ikhlas. Tapi saudara-saudara, derajat yang paling tinggi yaitu yang kelima. Yang kelima yaitu muttaqin. Apa itu muttaqin? Apa itu takwa? Takwa adalah al-imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Orang yang sudah mampu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi atau meninggalkan larangan-larangannya. Seperti tujuan kita melaksanakan ibadah puasa seperti ini. Ini tidak lain tidak bukan hanya untuk mencapai ridho Allah dan menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ibadah puasa, harapan kita semua, semoga ibadah puasa kita menjadi ibadah puasa yang berbobot, ibadah puasa yang berkualitas. Tidak hanya menahan lapar, tidak hanya menahan dahaga saja, tapi sangat hati-hati kepada pahala puasa kita. Sabda Nabi Muhammad SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal ngatsyu. Artinya kurang lebih banyak sekali orang yang melakukan puasa, tapi mereka hanya menahan lapar dan menahan dahaga. Tidak menerima pahalanya puasa. Sebab apa? Karena yang puasa hanya perutnya saja. Lisan kita belum puasa. Peninggal kita belum puasa. Telinga kita belum puasa. Tangan kita belum puasa. Kaki kita belum puasa. Sehingga yang dimaksud di sini seluruh anggota badan, seluruh anggota tubuh kita diharapkan juga melakukan puasa. Meripat tidak melihat dengan hal-hal yang mungkar. Kuping kita mendengarkan untuk hal-hal yang baik. Lisan digunakan untuk membaca Al-Quran, membaca istighfar, membaca tasbih, membaca sholawat dan lain sebagainya. Kaki tangan masih kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Kaki untuk jalan ke masjid, jalan ke musola untuk sholat berjamaah, sholat taraweh dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sabda Nabi itu banyak sekali orang yang berpuasa, tapi mereka hanya lapar dan dahaga. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, mampu meninggalkan hal-hal yang membatalkan pahala puasa kita, seperti bohong, ghibah, sumpah palsu, melihat dengan syahwat. Jadi kita melihat sesuatu akhirnya menimbulkan syahwat, itu akan membatalkan pahala puasa kita. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang membatalkan puasa, sehingga kita betul-betul
melaksanakan ibadah puasa bulan suci Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Terakhir, mungkin ini yang bisa dapat kami sampaikan, walaupun sedikit, semoga ada manfaatnya. Segala kekurangan dan kehilafan mohon maaf. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan.